Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kami akan membahas misteri yang tersembunyi di balik matahari kita yang sangat kuat. Kita akan menjelajahi komposisi kompleksnya, struktur lapisan yang menakjubkan, aktivitas yang mengesankan, dan dampaknya yang tak terhindarkan pada tata surya kita dan bumi yang kita cintai. Sebelum kita mulai, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Berikan komentar dengan pertanyaan atau pemikiran Anda di bawah. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan pastikan untuk subscribe, agar tidak ketinggalan konten ilmiah kami yang menarik di masa mendatang. Mari mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang matahari. Matahari adalah bintang yang sangat penting dalam tata surya kita, dan memiliki beberapa sifat dan karakteristik yang menarik. Komposisi matahari terdiri dari dua unsur utama, hidrogen, sekitar 74%, dan helium, sekitar 24%. Sisa persentase kecil terdiri dari unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, neon, besi, dan lainnya. Proses fusi nuklir dalam inti matahari mengubah hidrogen menjadi helium dan menghasilkan energi yang luar biasa. Struktur lapisan matahari. Matahari memiliki beberapa lapisan yang berbeda. Pertama adalah inti matahari. Inti matahari adalah wilayah pusat tempat reaksi nuklir mengonsumsi hidrogen untuk membentuk helium. Hal ini dianggap meluas dari pusat hingga sekitar 0,2 hingga 0,25 radius matahari. 140.000 sampai 170.000 km atau 87.000 sampai 106.000 mil. Inti adalah bagian terpanas matahari dan tata surya, dengan suhu 15 juta Kelvin atau 15 juta derajat Celcius, 27 juta derajat Fahrenheit. Ia mempunyai massa jenis 150 gram per centimeter kubik di bagian tengahnya, yaitu sekitar 10 kali massa jenis emas atau timah. Inti terbuat dari plasma panas dan padat, ion dan elektron, dengan tekanan diperkirakan mencapai 265 miliar bar atau 3,84 triliun pounds per square inch atau 26,5 petapascal di pusatnya. Masing-masing inti hidrogen harus bertumbukan dengan energi yang cukup untuk memberikan kemungkinan yang masuk akal untuk mengatasi gaya tolak menolak antara dua partikel bermuatan positif ini. Pembakaran nuklir hampir seluruhnya terhenti di luar tepi luar inti, sekitar 25% jarak ke permukaan atau 175.000 km dari pusat. Sekitar setengah massa matahari berada di dalam inti. Selanjutnya adalah fotosfer matahari. Fotosfer adalah permukaan matahari yang paling kita kenal. Ini adalah lapisan terdalam matahari yang bisa kita amati secara langsung. Istilah fotosfer berarti bola cahaya, dan merupakan lapisan tempat sebagian besar energi matahari dipancarkan. Fotosfer merupakan lapisan terbawah atmosfer matahari, dan merupakan lapisan terdalam yang dapat kita amati secara langsung. Ini adalah lapisan yang tebalnya sekitar 100 km. Sangat tipis dibandingkan dengan radius matahari yang 700.000 km. Suhu fotosfer berkisar antara 11.000 derajat Fahrenheit 6.125 derajat Celcius di bagian bawah hingga 7.460 Fahrenheit 4.125 Celcius di bagian atas. Fotosfer secara signifikan lebih dingin dibandingkan suhu di inti matahari, yang bisa mencapai sekitar 27 juta Fahrenheit 15 juta Celcius. Fotosfer ditandai dengan butiran gas panas yang terang dan menggelembung yang naik ke permukaan, dan daerah gelap dan lebih dingin yang disebut bintik matahari. Permukaan matahari didefinisikan memiliki suhu yang ditentukan oleh suhu efektif dalam hukum Stefan Boltzmann. Bintang kecuali bintang neutron tidak memiliki permukaan padat atau cair. Oleh karena itu,
Fotosfer biasanya digunakan untuk mendeskripsikan permukaan visual matahari atau bintang lain. Selanjutnya, kromosfer adalah lapisan plasma tipis yang terletak di antara permukaan matahari yang tampak, fotosfer, dan korona, atmosfer atas matahari. Ini adalah lapisan kedua atmosfer matahari. Terletak di atas fotosfer dan di bawah wilayah transisi matahari dan korona. Ketinggian kromosfer kira-kira 3.000 hingga 5.000 km atau 1.900 hingga 3.100 mil. Atau sedikit lebih dari 1% radius matahari pada ketebalan maksimum. Kromosfer memiliki ciri khas warna merah akibat emisi elektromagnetik. Beberapa fitur utama kromosfer meliputi spikula. Semburan plasma mirip rambut muncul dari lapisan homogen pada perbatasan dengan fotosfer dan melalui kromosfer. Memanjang hingga 10.000 km, 6.200 mil, ke dalam mahkota di atasnya. Keunggulan. Ini adalah awan gas yang tersuspensi di atas kromosfer oleh medan magnet. Mereka dapat dilihat selama gerhana matahari total sebagai struktur berwarna merah muda kemerahan yang memanjang dari tepian matahari. Jaringan kromosfer. Ini adalah jaringan elemen medan magnet yang dapat diamati ketika matahari dilihat melalui spektrograf atau filter yang mengisolasi emisi H-alpha. Light. Ini adalah wilayah terang di sekitar bintik matahari yang dapat diamati di kromosfer. Filament. Ini adalah struktur gelap seperti benang yang dapat dilihat melintasi piringan matahari di kromosfer. Selanjutnya adalah korona matahari. Merupakan bagian terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari plasma, gas panas terionisasi. Biasanya tersembunyi oleh cahaya terang permukaan matahari. Namun dapat dilihat secara detail dengan teleskop khusus. Korona sekitar 10 juta kali lebih padat dibandingkan permukaan matahari. Sehingga kecerahannya jauh lebih redup dibandingkan permukaan matahari. Meskipun kepadatannya rendah, suhu korona mencapai sangat tinggi. Dengan suhu plasma melebihi 1 juta Kelvin. Jauh lebih panas daripada permukaan matahari. Temperatur tinggi korona masih menjadi misteri bagi para astronom. Dan beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan masalah pemanasan korona dalam fisika matahari. Korona terus berubah ukuran dan bentuknya karena dipengaruhi oleh medan magnet matahari. Lubang korona adalah wilayah di mana garis medan magnet matahari terbuka sehingga memungkinkan gas korona mengalir keluar angkasa dan menghasilkan angin matahari. Sebaliknya, pita-pita yang terlihat tertutup pada mahkota, pita helm, berhubungan dengan wilayah di mana garis-garis medan magnetnya tertutup dalam satu lingkaran, memerangkap gas korona dan menyebabkan peningkatan emisi sinar X karena peningkatan kepadatan gas. Korona paling mudah terlihat saat gerhana matahari total, namun juga dapat diamati dengan koronagraf. Matahari mengalami siklus aktivitas yang berkisar sekitar 11 tahun, yang dikenal sebagai siklus sunspot. Selama puncak siklus ini, bintik matahari dan letusan matahari yang disebut ledakan matahari menjadi lebih sering terjadi. Aktivitas matahari ini dapat memengaruhi tata surya dan bumi dengan melepaskan partikel berenergi tinggi, radiasi, dan medan magnet. Berikut beberapa dampak letusan matahari terhadap cuaca luar angkasa. Suar matahari. Cahaya terang yang tiba-tiba ini dapat langsung mempengaruhi ionosfer, menyebabkan dampak buruk pada komunikasi dan navigasi radio. Suar matahari juga dapat menghasilkan sinar X yang kuat yang menurunkan atau memblokir gelombang radio frekuensi tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio selama peristiwa yang dikenal sebagai radio blackout storms. Partikel energi ini dapat menembus elektronik satelit dan menyebabkan kegagalan listrik. Mereka juga memblokir komunikasi radio di lintang tinggi selama badai radiasi matahari. Coronal mass ejections, CMES. Letusan plasma dan struktur medan magnet dari atmosfer matahari dapat menyebabkan badai geomagnetik di bumi dan menyebabkan arus ekstra di dalam
tanah yang dapat mengganggu pengoperasian jaringan listrik. Badai geomagnetik juga dapat mengubah sinyal dari sistem navigasi radio, GPS dan GNSS, sehingga menyebabkan penurunan akurasi. Badai geomagnetik juga menghasilkan aurora. Aktivitas matahari memang dapat menyebabkan peningkatan aktivitas aurora sehingga menghasilkan tampilan cahaya yang indah di langit kutub. Aurora terbentuk dari interaksi antara angin matahari yang keluar dari matahari dan medan magnet pelindung bumi, atau magnetosfer. Selama periode aktivitas matahari tinggi, kecepatan angin matahari meningkat dan medan magnet antar planet yang tertanam dalam angin matahari berbelok ke selatan, menyebabkan aktivitas geomagnetik meningkat dan aurora menjadi lebih terang, lebih aktif, dan menjauh dari kutub. Peristiwa matahari berenergi tinggi tertentu, seperti lontaran massa koronal, CME, dan jilatan api matahari yang terjadi secara tiba-tiba, dapat mengakibatkan aurora yang sangat besar dan tidak biasa. Ketika angin matahari kuat dan medan magnet antar planet, IMF, yang tertanam sejajar berlawanan dengan medan magnet bumi, ke arah selatan, maka terjadi transfer lebih banyak energi angin matahari ke magnetosfer yang mempercepat lebih banyak elektron magnetosfer menuruni medan magnet menuju bumi. Saat elektron matahari memasuki atmosfer bagian atas, mereka bertemu dengan molekul atmosfer, oksigen dan nitrogen, dan menggairahkan elektronnya, menyebabkan pelepasan energi ekstra dalam bentuk cahaya, yang kita lihat sebagai aurora. Matahari menghasilkan radiasi elektromagnetik yang mencakup spektrum elektromagnetik dari sinar gamma hingga gelombang radio. Radiasi ini merupakan sumber energi penting bagi bumi dan memungkinkan adanya kehidupan di planet ini. Radiasi elektromagnetik matahari meliputi cahaya tampak, sinar ultraviolet, inframerah, gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Sebagian besar cahaya matahari berada di bagian spektrum elektromagnetik inframerah, sinar tampak, dan ultraviolet, dengan cahaya tampak berada dalam rentang spektrum sempit sekitar 400 hingga 750 nanometer. Atmosfer bumi melindungi kita dari paparan gelombang energi tinggi yang dapat membahayakan kehidupan, seperti sinar gamma, sinar X, dan beberapa gelombang ultraviolet. Jumlah radiasi matahari yang mencapai suatu tempat di permukaan bumi bervariasi menurut lokasi geografis, waktu, musim, bentang alam setempat, cuaca setempat, dan keberadaan uap air, awan, debu, polutan, kebakaran hutan, dan gunung berapi.